Kemudian yang nomor 2 pembagiannya sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya mencabut. Sifatnya ada 6. Ada 5. Idam, baqah, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Apa maksudnya salbiyah itu? Lihat di sebelahnya itu. Artinya sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menafikan. Menafikan itu meniadakan barang yang tiada layak. Jadi sifat salbiyah yang 5 macam ini menolak atau meniadakan barang yang tidak layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza. Jalla Maha Agung, Azza Maha Mulia. 2 adanya. Jadi sifat idam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah itu menolak, meniadakan dengan sifat itu barang yang tidak layak kepada Allah. Contohnya qidam, artinya apa qidam? Dahulu, wujud qidam. Qidam dahulu, mustahil baharu. Maka dengan sifat qidamnya Allah ini menolak, menafikan hal-hal yang tidak layak kepada Allah, menolak akan baharunya Allah. Allah baharu itu enggak layak, ditolak dengan sifat qidam. Ini namanya sifat salbiyah, yang mencabut atau menolak hal-hal yang tidak layak bagi azat Allah. Bagi kita baqa artinya kekal, lawannya rusak. Sifat baqa ini menafikan kepada Allah sifat-sifat yang enggak layak kepada Allah. Apa umpamanya Allah baru, Allah ada awal, ada dengan sifat baqa. Allah kekal selama-lamanya, tidak ada awal, tidak ada tolak dari dengan sifat baqa. Itu namanya sifat salbiyah. Mukhalafatu lil hawadis, sifatnya lagi apa artinya? Sifat beda Allah kepada yang baru. Beda Allah kepada yang baru. Kepada makhluk Allah enggak sama. Maka sifat mukhalafatul hawadis ini menolak hak sifat-sifat Allah yang enggak layak. Sifat-sifat yang enggak layak kepada Allah. Apa? Allah sama dengan makhluk bertempat. Allah ada di arah bertempat. Itu yang enggak layak sifat itu ditolak dengan sifat salbiyah, yaitu Allah bersifat Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluknya ini makan, berjasad, bertubuh, berjisim, ada tubuhnya, ada badannya, ada mata, ada telinga, Allah beda dengan itu. Berarti sifat mukhalafatul hawadis ini menolak akan samanya Allah dengan makhluk. Ini namanya sifat salbiyah. Nomor 4, qiyamu ta'ala bi nafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Dan nafsiyah tadi, Allah berdiri dengan sendirinya, tidak perlu kepada sebab. Jadi sifat qiyamu ta'ala bi nafsihi ini menolak, mencabut hal-hal sifat yang enggak layak untuk Allah, yaitu Allah, yaitu sifat perlu atau berhajat kepada yang lain. Allah itu mustawniun an kulli ma siwa. Allah kaya. Kalau kita makhluk yang muftakirun, yang fakir kepada Allah. Jadi Allah tidak berhajat kepada tempat,
Gak berhajat kepada kawan, teman, sahabat, gak ada. Tidak perlu. Jadi Allah sendiri la syarika lahu. Allah sendirian mengatur, menciptakan alam semesta ini sendirian. Tidak berkawan, tidak ada syarikat. Kenapa? Karena Allah bersifat Yamu ta'ala binafsi. Sifat ini termasuk sifat salbiyah, mencabut akan sifat yang gak layak kepada Allah, yaitu perlu kepada tempat, perlu kepada kawan, syarikat, teman. Dicabut dengan sifat salbiyah Yamu ta'ala binafsi. Yang terakhir, wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Satu Allah, tunggal Allah. Lawannya berbilangan. Maka sifat wahdaniyah mencabut kepada Allah sifat-sifat yang enggak layak kepada Allah. Apa? Allah berbilangan. Dicabut dengan wahdaniyah. Sifat wahdaniyah fi dzat, Allah satu dengan zatnya. Satu zatnya Allah. Allah satu di dalam sifatnya, tunggal di dalam af'alnya. Wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi dzat, dan wahdaniyah fil af'al. Satu. Jadi kalau dikatakan Allah ini badan zatnya sama dengan makhluk, ada kepala, ada badannya, ada jasadnya, berdaging, berdarah, ada tulang, itu mustahil karena Allah wahdaniyah. Dicabut dengan sifat salbiyah yaitu wahdaniyah. Tunggal Allah itu, maksudnya tunggal, tidak terdiri dari struktur tubuh, kepala, badan, kaki, lengan, tidak ada. Tidak terdiri itu. Itu namanya sifat wahdaniyah. Mencabut sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Itu maksudnya sifat salbiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.